Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pendaftaran SBMPN 2020 yang sudah mulai dibuka sejak 19 Mei 2020. Pertama, kita buka laman SBMPN 2020 di sbmpn.politeknik.or.id. Ya. Tampilan laman websitenya seperti ini. Di sini ada beberapa menu, ada 5 menu yang terdapat di laman ini. Halaman depan, unduhan, informasi, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di seleksi bersama masuk Politeknik Negeri se-Indonesia tahun 2020 ini, yang perlu kita pahami pertama tentang jadwal pelaksanaannya. Ini mulai 19 Mei sampai tanggal 25 Juni 2020. Jadi pendaftaran dibuka selama lebih dari 1 bulan ya. Kemudian pengumumannya nanti pada tanggal 4 Juli 2020. Di websitenya ini juga dijelaskan beberapa hal penting terkait dengan SBMPN 2020. Di antaranya terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda saat ini, sehingga seleksi yang tadinya akan melalui skema ujian beralih menjadi skema portofolio. Jadi dalam hal ini ujian untuk SBMPN tahun ini ditiadakan. Kemudian yang berikutnya, SBMPN ini juga mengakomodir KIP kuliah. Jadi pengguna KIP kuliah di sini bisa dimanfaatkan, atau yang tahun-tahun sebelumnya dikenal dengan beasiswa bidik misi ya. Ya, sekarang namanya KIP kuliah. Kemudian kita lihat di menu berikutnya, syarat dan ketentuan untuk mendaftar SBMPN 2020. Di sini ada 5 persyaratan. Yang pertama, memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. Ya, kemudian yang kedua, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 19 Mei 2020. Ya, pada awal dimulainya pendaftaran, usia maksimal 21 tahun. Kemudian yang ketiga, lulusan SMA, SMK, madrasah aliyah ataupun paket C tahun 2018, 2019, dan 2020, atau dengan kata lain 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir mulai 2018. Yang berikutnya, memiliki nilai rapor semester 1 sampai 6 dan ijazah atau SKL. Jadi kalau yang lulusan 2020 belum ada ijazah sekarang, jadi pakai SKL. Yang terakhir, belum diterima di jalur SNMPN 2020. Ya, kalau sudah diterima tidak bisa lagi daftar di SB ini. Kemudian biaya, ya ini juga penting diketahui. Biaya untuk SBMPN 2020 ini ditetapkan sebesar Rp150.000. Yang berikutnya, daftar politeknik. Untuk tahun ini ada 42 politeknik negeri yang bisa menjadi pilihan kalian yang ingin mendaftar di SBMPN. 42 politeknik negeri ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,
itu semua ada. Jadi jumlahnya ada 42. Sejak tahun lalu jumlahnya memang 42 yang ikut. Bahkan di Papua pun ada Politeknik Negeri Fakfak. Ada di Papua sana. Jadi ini tersebar di seluruh penjuru tanah air. Bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Di setiap politeknik ini kalau mau tahu lebih detailnya bisa tinggal diklik untuk mengetahui prodi apa yang tersedia, kemudian syarat jurusan apa yang bisa mendaftar di prodi tersebut. Karena beda-beda ya. Untuk mengetahui persyaratan khususnya, tinggal arahkan kursor ke tulisan warna merah. Situ bisa terlihat apa persyaratannya, misalnya tidak tunanetra dan seterusnya. Kemudian di setiap prodi itu jurusan yang bisa mendaftar berbeda-beda. Ya, tentu disesuaikan dengan ya linearitas pelajarannya. Itu bisa dilihat di setiap jurusan. Ya, seperti ini. Ya. Ini mengakomodir SMA, SMK. Bisa ya tinggal dilihat jurusannya apa, kemudian minatnya di mana. Tinggal kalian pilih. Nah, ketika mau mendaftar di sini sudah ada menunya. Menu daftar dengan menu login. Ya, kalau sudah punya akun, jadi sudah bisa login. Jadi harus daftar dulu. Ketika diklik daftar, ada menu pendaftaran, ada registrasi, kemudian pembayaran, dan cek status. Ya, pertama kita tentu harus ya registrasi dulu. Ketika kita registrasi, harus cek NISN. Apakah NISN-nya terdaftar di sistem Dapodik Kemendikbud. Ya, kalau sudah UN, ujian nasional, ya otomatis sudah terdaftar ya. Kemudian centang ini, saya bukan robot. Kemudian klik cek NISN. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini berarti NISN-nya sudah terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Nama sekolahnya sudah ada, tinggal pilih jurusannya. Jurusannya, kemudian tahun lulusnya kapan. Ya, seperti tadi yang bisa mendaftar itu 2018, 19, dan lulusan 2020. Ya, tinggal isi email, kemudian konfirmasi email diisi kembali, nomor HP. Setelah itu bisa klik daftar. Nah, sudah selesai. Kemudian yang berikut yang perlu juga diketahui, bahwa ketika kalian ingin mendaftar di sini, maksimal 2 politeknik yang bisa dipilih dan 3 pilihan jurusan. Kemudian pilihannya itu tidak bisa dibatalkan ketika sudah dilakukan pembayaran. Kalau sudah bayar, ya tidak bisa mengubah pilihan politekniknya. Kalau memang ada rencana mengubah politekniknya, ya harus ditunda dulu pembayarannya, tunggu 1 kali 24 jam sampai kode bayarnya expire. Ya. Harus menunggu 1 kali 24 jam. Kalau sudah expire baru mendaftar ulang. Ya, seperti ini contohnya. Ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Ya.
Jadi maksimal 2 politeknik dan 3 pilihan program studi atau prodi. Tidak boleh memilih lebih dari 2 politeknik. Jadi memang dibatasi. Kalau prodinya bisa pilih 3. Kalau sudah selesai, tinggal klik selesaikan pilihan. Kalau belum, ya pilih batalkan kalau masih ada yang mau diubah. Nah, setelah diklik itu tadi, selesaikan, maka muncul review. Kita diminta mereview kembali data-data kita. Jangan sampai ada yang salah diisi tadi. Mulai dari NISN sampai ke pilihan politekniknya. Di sini masih ada peluang untuk mengubah data. Kalau sudah tidak ada data yang akan diubah, maka tentu kita sudah siap melakukan pembayaran. Tinggal diklik itu tulisan yang warna biru, lakukan pembayaran, maka akan muncul konfirmasi akhir untuk melakukan proses check out. Kalau sudah yakin, tinggal klik OK. Kemudian untuk pembayarannya ini sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa besaran tagihannya itu 150.000. Metode pembayarannya itu beragam. Bank transfer, di sini tersedia beberapa bank yang bisa untuk pembayaran. Kemudian bisa pakai kartu kredit. Ya, kalau sudah dipilih tinggal klik iya. Ini contohnya. Ini muncul waktunya, limit waktu atau batas waktu untuk transfer. Karena batas waktunya sejak tagihan itu diterbitkan tadi itu hanya 1 kali 24 jam. Kalau lewat dari itu expire. Kalau sudah melakukan pembayaran, maka pendaftar akan mendapatkan username dengan password. Jika tidak mendapat username dan password lewat email, maka harus masuk melalui menu cek status itu tadi. Ya, dengan memasukkan NISN, sehingga mendapatkan statusnya, apakah harus registrasi ulang atau bagaimana. Ya, seperti ini. Bisa registrasi ulang untuk memilih politeknik. Untuk login, jadi tadi setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan username dan password yang dikirimkan lewat email. Kemudian username dan password itu digunakan untuk login. Ya, kalau mau login di halaman depan, tinggal masukkan username
Kemudian masukkan password. Untuk keamanan, diminta untuk ganti password. Masukkan password lama, kemudian password baru, masukkan 2 kali ya, karena yang di bawah ada konfirmasi. Setelah itu klik simpan. Nah, ini data yang harus diisi di akunnya. Ada 5 jenis data yang harus diisi, dari biodata, data keluarga, data ekonomi, data rapor, dan data prestasi. Nah, itu harus diisi satu persatu sampai lengkap. Ya, mulai dari biodata diisi, dilengkapi, termasuk mengupload foto. Kalau sudah, baru beralih ke data keluarga. Termasuk di dalamnya mengunggah berkas ya. Jadi selain mengisi data, bukti fisik dari data tersebut berupa berkas itu di-scan, kemudian diunggah, di-upload. Ya, kalau sudah selesai semua baru difinalisasi. Di menu finalisasi ini, bagi yang pengguna KIP kuliah, diminta untuk memasukkan kode. Kalau tidak pernah daftar KIP kuliah, ya kolom itu diabaikan saja. Bisa langsung selesaikan di finalisasi. Tidak perlu diisi. Ya. Yang terakhir, mencetak bukti pendaftaran. Cetak kemudian dikirimkan ke Politeknik pilihan pertama. Di situ juga ada ketentuan format dan ukuran berkas yang di-scan. Ya, selesai. Cukup sekian yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.